Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya akan menjelaskan materi mengenai sistem politik Indonesia dengan memanfaatkan teori Almond bersama dua teman saya, yaitu Lisa dan Mira. Pertama, bisa dilihat gambar tersebut merupakan peta konsep dari politik Almond yang di dalamnya terdapat input, output, dan feedback. Dalam sistem politik Almond, kedudukan pemerintahan sangat vital, mulai dari membangun dan mengoperasikan pendidikan, menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, bahkan sampai terjun dalam peperangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pemerintah memiliki lembaga-lembaga khusus yang disebut dengan struktur. Struktur inilah harus dikaitkan dengan fungsi, sehingga kita dapat memahami bagaimana fungsi berproses dalam menghasilkan kebijakan dan kinerja. Lalu ada juga dari fungsi proses itu sendiri yang terdiri dari urutan aktivitas yang dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan dan implementasinya dalam tiap sistem politik. Proses fungsi ini perlu dipelajari karena mereka memainkan peranan dalam mengarahkan pembuatan kebijakan sebelum kebijakan itu sendiri dirumuskan. Berkaitan dengan struktur, apabila menurut pada pemikiran Sri Sumantri, maka struktur politik yang diungkapkan oleh Almond dapat dipilah dalam dua kategori dan diperkaya dengan sejumlah unsur struktur politik yang lain, sebagaimana berikut ini. Pertama, suprastruktur politik, terdiri dari legislatif, eksekutif, birokrasi, dan yudikatif. Kedua, infrastruktur politik, terdiri dari kelompok kepentingan, kelompok penekan, partai politik, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Suprastruktur politik menjalankan fungsi-fungsi output berupa pengambilan dan pelaksanaan keputusan. Fungsi output dapat diperinci ke dalam hal berikut. Pertama, fungsi pengambilan keputusan yang dijalankan oleh lembaga legislatif. Kedua, fungsi pelaksanaan keputusan yang dijalankan oleh eksekutif dan aparat birokrasi. Ketiga, fungsi pengawasan pelaksanaan keputusan yang dijalankan oleh badan-badan kehakiman. Berkenaan dengan hal tersebut, di sini kelompok kami akan membahas mengenai salah satu dari suprastruktur politik tersebut, yaitu lembaga pelaksana fungsi penerapan kebijakan atau eksekutif. Penerapan kebijakan dalam hal ini merupakan penerapan aturan umum, undang-undang, dan peraturan lain ke tingkat warga negara. Hal ini dimaksudkan sebagaimana sebuah lembaga melakukan tindakan administrasi guna mengimplementasikan peraturan yang telah dibuat ke ranah publik. Fungsi penerapan kebijakan dilaksanakan oleh badan eksekutif yang meliputi dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Pelaksana fungsi eksekutif dalam sistem politik di Indonesia adalah presiden, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Presiden dibantu seorang wakil presiden dan beberapa orang menteri. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai lembaga eksekutif Indonesia, yaitu sebagai berikut. A. Dalam proses pembuatan undang-undang, Presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang serta membahasnya bersama Dewan Perwakilan Rakyat. B. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yaitu: yang pertama, harus berwarga negara Indonesia sejak kelahirannya. Kedua, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Ketiga, tidak pernah mengkhianati negara. Keempat, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Kelima, memenuhi persyaratan lain yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. C. Dalam hal mengangkat dan menerima duta presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. D. Dalam hal memberikan grasi dan rehabilitasi atau dua hal yang menyangkut masalah hukum, Presiden wajib memperhatikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi. E. Dalam hal pemberian amnesti dan abolisi atau dua hal yang menyangkut masalah politik, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR. F. Presiden dan Wakil Presiden kini dipilih langsung oleh rakyat. G. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatannya. Poin yang terakhir, Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum dan tindak berat lainnya, atau Presiden berbuat tercela ataupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.